Ya, kembali lagi bersama saya di channel Kins Media. Setelah lama ya kita tidak upload video baru karena yang pertama ada kerjaan masing-masing ya, ada yang kuliah juga gitu. Tapi kalau aja ya nanti juga kalau udah kumpul lagi kita akan bikin video lagi lebih rutin lagi gitu. Ya, pada video kali ini kita akan ada konten baru lagi, seperti biasa akan ada konten baru-baru terus karena belum nemu ya konten yang paling bagus itu. Jadi kita adain dulu yang baru, nanti kalau yang misalnya rame gitu silakan kita buat lagi gitu. Dan di konten kali ini kita akan membahas ya tentang gawean gitu, tentang pekerjaan. Karena kebetulan saya juga di sini termasuk yang kerja gitu, dan juga ada teman-teman lainnya kuliah, tapi kalau saya sendiri kerja dan teman saya di samping juga itu kerja. Mungkin sebelumnya kenalan dulu ya, dari sampean dulu mas. Kalau saya nama saya Dimas. Ya biasa nongol ya. Iya sudah biasa nongol di channel Kins Media. Ya mungkin banyak yang sudah tahu lah. Nah yang ini satu nih. Ya saya Cahyo ya. Cahyo ya. Jadi ke bumi. Lanjut lagi. Nah di samping kanan kiri saya itu teman ya juga dari Kins Media juga ya. Dan mereka berdua juga sama seperti saya kerja. Nah kebetulan itu kerjanya itu di daerah kita sendiri gitu, rantau. Jadi pada video kali ini kita akan sedikit ngobrol biasa lah tentang di perantauan itu seperti apa gitu. Dengan narasumber mereka berdua ini. Mungkin dimulai dari yang udah biasa aja ya, Mas Dimas. Ya, sekarang kerja di mana mas? Sekarang kerja di toko sepatu roda Joins. Iya cukup. Kalau sampai mas? Aku di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing YIM Pulau Gadung. Oh iya. Kalau tempatnya di mana? Tempatnya alamatnya. Iya. Alamat tokonya di Jalan Boulevard Raya RSN Grand Galaxy City RSN 2 nomor 12. Bekasi ya? Iya, Bekasi Selatan. Bekasi. Kalau sampean Jakarta apa? Utara ya? Jakarta Timur. Timur. Pulau Gadung ya? Iya. Kalibata. Aduh. Udah berapa lama nih kalau kerja di merantau ini sendiri? Kalau berapa lamanya sih dari sekitar ini kayaknya mau 8 bulan ya, dari bulan Februari kalau nggak salah. Kalau mas saya Kalau saya baru mau 3 bulan, soalnya ke sini itu pas akhir bulan Juli, jadi Agustus baru mulai kerja. tapi pengalaman ada yang bisa diceritakan lah ya? Ada gitu-gitu. Terus untuk ini pertama kerja apa sebelumnya udah kerja? Kalau saya sebelumnya di PT Sini Industrial di Tangerang, Rantau juga itu? yang Rano. Nah, kalau sampean mas? Kalau saya sebelumnya jadi reparasi AC ya di Jakarta Timur di apa namanya Condet, daerah Condet. Berarti sebelum di sini udah pernah merantau ya? Berarti pengalamannya ya cukup lah buat kita jadi narasumber karena Ya, lumayan. mungkin baru tahun ini baru karena ini mungkin tahun kelulusan ya, jadi barangkali dari teman-teman ada yang baru lulus gitu mau kerja atau mau mencari tempat kerjaan di luar kota kalian, ya seenggaknya ini bisa jadi apa ya, sedikit gambaran lah buat kalian gitu. Untuk apa ya, biaya hidup sendiri itu gimana, dari tempat tinggal, makan, terus ya sebagainya. Untuk kebutuhan hidup di sini gitu gimana? Kalau dari kebutuhan hidup sih tercukupi ya. Kalau untuk dari tempat tinggal, Iya maksudnya bukan tercukupi lah, kalau tercukupi mah iya, maksudnya dijelasin lah tempat iya berapanya gitu buat gambaran gitu. Kalau dari saya sendiri sih, kalau pertama dari tempat tinggal itu saya gratis. Gratis itu Fasilitasnya apa aja mas? Fasilitasnya? Itu kalau udah dapat kamar sih
kamar, kasur, kamar mandi, ya kamar mandi. air sama listrik. Ya itu gratis juga, wifi gratis, motor. Terus untuk kalau makannya tuh seharinya gimana tuh? Makan beda-beda sih, tapi paling minimal 15 sampai 20 ribu sehari. Itu Sebulan? dari pagi sampai malam. Sebulan? Sebulan sekitar ya 600 ya, 300 Ya kira-kira aja. 300 ribuan atau 300.000, 500 500. Iya. Fix nih, deal 500. ya deal. Nah, berarti itu ada tambahan lagi nggak? Maksudnya buat misalnya mau main apa gimana atau apa? Paling namanya buat jajan sih Ya 600 lah ya. ya 600. 600 biaya kos gratis. Berarti sebulan itu cuman keluarin 600 itu doang. 600 ya. Kalau dari Mas Tayo gimana Mas? Dari biaya hidup di Jakarta Timur ya, di Pulau Gadung. Kalau Dari ngekos. ngekos, buat ngekos itu sebulannya 850. 850. Belum termasuk listrik sama air. Belum. Kalau kemarin sama listrik sama air, Enggak yang sekarang aja, jangan yang kemarin. Yang saat ini gitu ya. Kemarin mah enggak. Jadi listrik sama air sama kontrakan itu semuanya 1 juta kurang 1 juta kurang 10. 990. Itu sendiri apa patungan? Jadi aku itu sekamar sekontrakan itu berdua. Dua. Berarti Jadi berapa itu? 990 dibagi 2. Kira 990 90 berarti 445. 45. Oh, gue kontrakan sangat itu dapat kasur, Enggak, itu kosongan belas, kasur tuku dewek. kontrakan. kasur tuh dewek, Kasur tuku dewek. ember tuh dewek, Ember sampai kamar mandi itu gak ada embernya. Tadi itu cuma ruangan kosong, cuma dikasih ruangan sama kolam itu. Iya, enggak ada kolam malah. Kan Hah? Kamar mandinya itu cuma keran. Oh. Kamar mandi keran. iya maksudnya itu kolam itu gitu. Oh iya tempatnya toh. Iya tempat kolam itu maksudnya kamar mandi. Berarti beli itu kasur berapa? Kasur 250. Sama 250 bantalnya kan? 2 jadi 300. Tapi itu buat seumur hidup ya, maksudnya nggak beli lagi kan? Kalau wis tepos ya ganti ya. Oh ganti. IP lah. Terus untuk kebutuhan lainnya apa? Maksudnya ember gitu beli itu. Beli. Berarti cuma udah dapat listrik sama air kan? Listrik sama air tetap Bayar sendiri. Berarti untuk kos itu 445. Nah, Untuk air listrik berapa? itu kalau 994 jadi kan 990 dibagi 2 kan. Iya. Nah, itu termasuk listrik sama air. Sangat itu ngomongnya jadi ini orang kalau air listrik. Lah kan ngomongnya kontrakane. Iya yang ngomong Jadi kok dia ditorak kayak gini. Aku kan takut termasuk air sama listrik. Ngomongnya orang. Orang. Ora. Kimi mes bener termasuk kan? Iya termasuk. Ya wis, pasti menak lanjut. Berarti untuk tempat tinggal 145. Wis. Nah untuk makan, minum sama makan minumnya terus. Itu gimana? Makan minum paling enggak itu Habis berapa langsung lah di total? sama jajan ya. Iya, sebulan kira-kira berapa? Kalau Kira-kira aja. sebulan paling enggak itu 1.200.000 sampai 1.500.000. Anjir. Jadi sehari itu 40 sampai 50 ribu. Ya mungkin ini ada berbedanya karena kalau si Dimas ini di Bekasi agak mungkin biaya itu sama tapi mungkin agak inilah agak lebih karena kalau di Jakarta sendiri itu emang untuk makan sendiri emang lumayan lah 5.000 ke atas paling enggak. Dan untuk yang lain-lainnya misalnya kalau mau main apa gimana tuh apa cuman di kosan doang sehari? Kalau main paling ya Futsal. sih teman-temannya ya, terus juga paling futsal. Berarti sebulan itu tadi berapa? 1 juta? 1.500.000 itu udah termasuk futsal sama yang Oh lain. iya terus ya kira-kira sebulan habis 2 juta lah buat biaya itu. Nah sekarang dari Mas Dimas kan tadi cuma 600 nih karena mungkin tempat tinggalnya gratis itu. Dan juga untuk Mas saya itu hampir 2 juta karena tempat tinggalnya sendiri bayar sendiri. Dan untuk
harga tempat tinggal di sini juga variatif sebenarnya, tergantung fasilitas dan kebutuhan kalian maunya yang gimana gitu. Kalau misalnya mau yang aman, yang bagus ya pasti agak mahal gitu. Tapi kalau untuk di daerah Bekasi sendiri mungkin agak jauh, ya beda-beda dikit lah. Kalau dibanding di Jakarta mungkin lebih murah gitu. Terus selanjutnya mungkin dari kalian atau yang mau, ini terserah ya, misalnya kalau mau dijawab nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dari sampean saya kalau bayaran itu benefitnya itu berapa? Kalau mau jawab nggak apa-apa, kalau enggak nggak apa-apa. Ya, terserah lah, karena itu kan gaji. Oh, kalau buat pasti kayak gaji pokok gitu kan sama uang makan itu ya 6 lebih lah. Lebih. Lengkap itu. Ya itu nggak ada itu 6 lebih. 6 lebih berarti itu. Berarti 6 lebih itu nutup ya buat kehidupan sehari-hari, lebih malah buat nabung bisa ya. Nutup lah, bisa nabung, bisa kasih ke orang tua. Mungkin buat kalian yang tahu PT ya Mbak, mungkin ya udah tahu lah gajinya berapa di situ. Lalu dari sampean Mas, apa? Kalau saya sih Kalau mau nyebutin nggak apa-apa, kalau nggak apa. kita ini emang agak lebih sedikit ya daripada PT. Emang wajar sih toko. Iya, tahu. Tapi untuk kalau kata orang sini sih ya, untuk syukuran toko itu udah lumayan sih, udah sekitar 2 ke atas, 2,5 ke atas. Terus angkat. Kalau UMR Bekasi berapa ya? 4 atau 45. Ya mendekati UMR Bekasi lah. Tapi kalau dilihat secara kerjaan emang udah lumayan. Iya, Lumayan maksudnya banget beda lah daripada kalau yang PT. agak nyantai gitu. Maksudnya jam shift juga bisa lebih ini fleksibel lah. Kalau yang di masa sendiri kan Ya. mungkin kerjaan full ya, maksudnya hampir 24 jam gitu. Kalau tadi apa? Hah? Oh ya UMR Jakarta itu berapa? UMR 49 tuh nggak sih? 49 ini. Kira sih kayaknya tuh 4,5. Iya berarti jauh ya, jauh di sampean tuh jauh dari UMR itu sendiri. Ya. Terus dari sampean sendiri tadi untuk itu nutup nggak buat biaya hidup gaji itu? Nutup sih lumayan, bisa buat kirim orang tua sama nabung juga bisa. Ya hemat-hemat kita aja sih sebenarnya kalau rantau gitu. Nah jadi itu ya, mungkin dari kalian mikir yang baru mau kerja itu jangan mikir-mikir lah, kalau mau merantau itu pasti secara benefit itu lebih besar dari cara kalian, walaupun walaupun nggak beda jauh pasti ada gapnya lah. Mungkin di daerah kalian biasanya 1 juta, paling tinggi 2 juta, di sini bisa sampai 2 juta, 3 juta ke atas lah paling enggak. Murah-murahnya di sini itu seperti itu. Dan itu cukup lah buat biaya hidup di sini sendiri, sama nabung, sama mau ngirim-ngirim, mau jajan-jajan beli itu cukup lah. Nah selanjutnya ya mungkin sedikit ya cerita lah, mungkin ada pengalaman, ada yang mau diceritakan atau, tapi jangan lama-lama ya, maksudnya secukupnya aja gitu. Sekiranya ya jangan lama-lama, karena kemarin gagal tuh gara-gara orang ini loh. Curhat loh. Mungkin dari Dimas dulu ya, mungkin apa pengalaman unik selama kerja aja, jangan setelah tadi. Selama kerja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Banyak sih, banyak banget. Saya apa? Tapi susah diceritain. Paling gini, contoh ada pembeli yang ngeyel gitu, minta diskon atau minta barang kembali padahal udah beli. Paling kayak gitu doang sih. Sisanya paling cuma marah-marah doang karena nggak bisa ditukar barangnya. Itu kejadian lucu sih. Oh berarti ada konsumen yang maksudnya itu kalau kayak gitu nanggepinnya tuh gimana maksudnya? Ya kita sesuai. Balik marah apa gimana? Hah? Balik marah. Pinginnya balik marah. Tapi kan namanya pembeli adalah raja. Kita adalah babu. Ya kita tanggapi dengan santai aja sih. Kalau ada orang kayak gitu, kita jelasin sistem dari tokonya itu gimana. Terus kalau misal mau barang ditukar, ini juga ada ketentuannya gini. Kalau udah deal, kita berdoa pihak keduanya udah deal,
pihak keduanya udah deal gimana? Kalau pihak keduanya udah deal, ya Clear. baru bisa ditukar barangnya. Pernah nggak nemuin konsumen atau pembeli yang kolot gitu, maksudnya benar-benar nggak mau kalah gitu? Pernah. Itu gimana tuh maksudnya? Ceritanya gimana tuh? Ya ceritanya gimana? Saya dari awal atau? Ya gimana percakapannya apa? Kenapa bisa sampai seperti itu? Biasanya sih orang kayak gitu tuh nggak, contoh paling banyak itu di e-commerce ya, dari Tokopedia atau Shopee. Oh, berarti di luar yang offline. Iya, di offline. Kalau online Kalau offline sendiri? offline sendiri tuh masih aman semua sih. Ya kalau online mungkin mereka lebih berani karena nggak ketemu ya. Iya, jadi lebih susah juga sih. Tapi emang biasanya emang nggak tahu ya, ini emang penyakit orang Indonesia tuh kalau habis gajian tanggal muda gitu, orang langsung pada gila-gilaan beli barang, nggak mau dibaca dulu. Bila barang udah sampai kecewa gitu, terus nyalainnya kita pihak toko. Paling gitu doang. Ya mungkin dari kalian yang udah tahu kerja di toko ya seperti itulah kerasnya di toko. Walaupun toko kelihatannya cuma melayani doang gitu ya, tapi itu juga butuh tenaga dan pikiran yang lumayan apa. Kalau dari sampean Mas Cahyo, pengalaman selama kerja aja yang unik apa yang mau diceritakan Apa ya? buat pengalaman mereka aja, buat pengetahuan. Pengalaman berarti waktu itu apa? Kan Kalau maksudnya kalau susah campur tegel nggak apa-apa, santai aja. Kalau di sini santai. ora Pak, ngono Pak, kayaknya lagi ngeling-ngeling. Iya. Nah, kan Baru kebiasa bahasa Inggris. waktu apa? Pas istirahat itu kan ada waktu 1 jam tuh buat istirahat. Nah pas istirahat itu kan ada dipakai buat makan, dipakai buat sholat dulu kan. Nah, jadi buat sholat buat makan itu paling nggak itu habis 25 menit lah. Masih ada sisa waktu sekitar 35 menit. Nah itu kan biasanya buat tidur kan. Nah, karena tidur sambil nungguin waktu kan biasanya itu kalau udah lampu len itu udah nyala, udah mau mulai kerja itu dibangunin sama teman. Iya. Terus pernah nggak dibangunin? Jadi kebangun itu gara-gara apa sih, udah mau lenset di len itu udah Jalan. wis halo Iya. wis halo lah kan kaget kan, kayak apa sih lagi turu tangi melongo lah keder kayak gue. Terus itu dimarahin atasan nggak? Enggak. Soalnya- Keteter itu nggak apa? Keteter apa enggak? Keteter itu pas awal-awal. Waktu awal-awal itu masih belajaran kan. Enggak, maksudnya pas bangunnya telat itu keteter enggak kan? Bangun udah jalan tuh telat enggak? Kan pas bangun itu belum belum jalan, cuma kaget gitu. Kan kalau mau mulai kan ada itu apa? Halo kayak suruh siap-siap pakai APD segala macam kan. Yang lain udah pakai APD, aku baru bangun. Kaget. Ya jadi ya itu ya, kalau emang di PT emang kalau bel udah nyala emang harus sudah standby sih. Saya juga kerja di PT itu harus seperti itu karena ya itu produksi itu akan jalan langsung gitu ketika bel berbunyi, jadi nggak bisa. Nggak bakal nunggu satu orang. Iya, nggak bakal nunggu satu. Misal satu orang siap, semuanya siap juga tetap jalan gitu. Jadi mungkin buat kalian yang nantinya mau kerja di PT dimanapun ya pasti sama sih. Ya siapin fisik juga sih sama mental gitu. Ya, nah pas lu habis Nah, cari Bapak. pasir dikali sama bapak, Punya bapak mas? situ punya. Ya kalau saya sih lanjut. gitu. Nah, terus kan habis pulang itu mandi. Nah Oh sorenya sampai mandi.